Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Statistik 2. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu distribusi teoritis, yang pada kesempatan kali ini adalah bagian kedua atau lanjutannya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Distribusi teoritis yang pertama adalah jenisnya distribusi binomial. Distribusi binomial ini suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random discrete. Jadi random itu acak ya, discrete itu adalah variabel yang menggunakan angka asli dan bulat. Jadi misalnya variabel discrete itu jumlah mahasiswa, itu kan misalnya satu kelas itu 50 orang. Jadi kita tidak bisa menyebut jumlah mahasiswa 50,5 atau 50,7, tapi harus bulat 50 atau 45 dan sebagainya. Kemudian distribusi binomial ini dari dua kejadian yang berkomplement. Berkomplement itu saling melengkapi ya. Komplement misalnya di sini adalah sukses, itu lawannya adalah gagal, ya, tidak, baik, cacat, kemudian ada ekor, kepala, dan sebagainya. Nah, untuk ciri-ciri distribusi binomial itu yang pertama adalah setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa. Seperti tadi, ada sukses, ada gagal, ada ya, ada tidak. Kemudian probabilitas satu peristiwa adalah tetap, tidak berubah. Jadi kemungkinannya adalah satu peristiwa dan itu tetap ya atau tidak gitu. Kemudian percobaannya bersifat independen, artinya bebas, merdeka, tidak dipengaruhi ataupun tidak memengaruhi peristiwa lainnya. Kemudian jumlah atau banyaknya percobaan itu dalam jumlah tertentu, jadi ditetapkan. Baik, untuk memperjelas kita lanjutkan ke contohnya. Di sini ada contoh distribusi binomial. Contoh soalnya adalah seorang mahasiswa menghadapi 6 pertanyaan pilihan berganda. Setiap pertanyaan memiliki 5 alternatif jawaban. Jika dalam menjawab pertanyaan mahasiswa tersebut berspekulasi pada probabilitas menjawab pertanyaan untuk menjawab benar. Untuk menjawab benar kita beri simbol PB ya, probabilitas benar itu 1/5. Satunya adalah yang benar antara 5 jawaban A sampai E, itu kan 5 ya. Yang benar 1, berarti pernya 5, itu misalnya huruf A sampai E ada 5. Kemudian untuk menjawab salah, berarti sisanya karena yang benar tadi hanya 1, maka sisanya adalah 4/5. 5 itu jawaban alternatif. Kemudian kita misalkan di sini misalkan susunan 5 jawaban benar itu susunannya kan ada 6 pertanyaan, ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, susunannya seperti ini. Yang nomor 1 itu jawabannya benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar, 5 benar. Yang ke-6 jawabannya adalah S, salah. Nah, susunannya kemudian kita masukkan ke fungsi probabilitas. Untuk benar itu tadi di sini 1/5, maka di sini 1/5, 1/5, dan yang terakhir untuk probabilitas salah adalah 4/5. Oke, kemudian kemungkinan lainnya kalau kita ubah, misalnya S-nya tadi kan yang di nomor 6, yang terakhir. Kita ubah tuh yang S-nya itu di nomor 4, dimajukan. Maka kita masukkan juga ke fungsi probabilitas, ke probabilitasnya. Kemudian ini adalah 1/5 itu asalnya dari sini, ketika benar itu 1/5, kemudian ketika salah kita kasih 4/5. Nah, dari ini dua misal ya, dua misal ini ternyata probabilitas 5 jawaban benar dari 6 pertanyaan adalah sama untuk susunan manapun. Banyaknya susunan 5 benar dan 1 salah kan sama, 1/5 atau 4/5 untuk yang salah. Kemudian setelah itu kita masukkan ke rumus kombinasi. C ini adalah kombinasi. Kemudian misalnya tadi ada 6 pertanyaan ya, berarti di sini N-nya 6, kemudian X-nya alternatif jawabannya ada 5, ini tulis 5. Kemudian kita masukkan ke rumus kombinasi. Untuk pertanyaannya 6, kemudian alternatif jawaban 5, kita masukkan, kita faktorialkan, jadi 6 faktorial. 6 faktorial itu berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan ini juga sama, dan hasil akhirnya adalah 6. Nah, kemudian setelah ketemu ini, kita cari masukkan ke probabilitasnya tadi. Misalnya kita pengen mengetahui probabilitas 5 jawaban benar, maka probabilitas dalam kurungnya adalah 5. Nah, kemudian kombinasinya ini tadi kan udah ketemu 6 ya. Kemudian kita masukkan yang tadi
yang ketika benar itu adalah 1/5, kemungkinan benarnya itu ada 5 pertanyaan, kemudian sisanya kan 1, dipangkatkan yang sini. Nah, yang salah berarti kan kemungkinannya 1. Nah, hasil akhirnya adalah 0,00154. Nah, setelah itu karena distribusi ya, berarti kan kita membuat tabel. Nah, kita masukkan ke tabel ini tadi, contohnya adalah ketika probabilitas kemungkinan benarnya 5. Ini yang saya merahkan 5, jumlah jawaban benar 5, maka probabilitasnya adalah 0,0015. Dan ini nanti bisa dicoba sendiri ketika yang benar 0, 1, 2, 3 ini dimasukkan ke sini, ke P dalam kurung 5 gitu ya. Nah, sebelum itu juga nanti harus menghitung kombinasi. Kemudian setelah ketemu masing-masing baru dibikin tabel seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya ada distribusi hipergeometrik. Di sini dia juga termasuk distribusi teoritis menggunakan variabel diskrit dari 2 kejadian yang berkomplement. Perbedaannya dari yang sebelumnya tadi, kalau yang untuk binomial itu ketika ngambil sampel, misalnya ngambil bola dalam suatu keranjang, kita ambil acak. Nah, setelah kita ambil, kita balikin lagi ke keranjangnya. Nah, sedangkan kalau hypergeometrik ini kita ambil bola dari suatu keranjang, kita ambil sampelnya, kita nggak balikin ke keranjangnya, gitu ya, tanpa pengembalian. Nah, rumusnya bisa teman-teman baca. Kemudian kita lanjut ke contoh. Nah, sebuah kotak berisi 50 bola. Dari 50 bola, itu 5 diantaranya adalah pecah. Berarti kita nggak tahu ya, kita nanti akan ngambilnya secara acak. Kemudian apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Nah, ini N besar itu populasinya adalah 50, kemudian N kecil adalah sampelnya adalah 4, kemudian K itu ini adalah unsur yang ada dalam populasi tadi. Kan 5 yang pecah itu termasuk dalam 50 itu. Kemudian ini yang ditanya adalah probabilitas 2 ya, 2-nya adalah X kecil. Kemudian kita masukkan ke rumus, ini juga pakai faktorial. Jadi teman-teman kalau lupa seperti apa sih cara menghitung faktorial, bisa dibuka lagi, bisa nyari informasi di Google dan sebagainya, atau buku matematika juga nggak apa-apa. Jadi faktorial dari kombinasi 5, 2 itu kita faktorial 5, faktorialnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Selanjutnya sampai yang 45 pun juga gitu, 45 kali 44 kali 43 kali 42 sampai kali 1 sampai akhir. Begitu juga yang bawahnya adalah faktorial 50 faktorial, berarti 50 kali 49 kali 48 kali 47 kali 46 sampai kali 1. Nah, setelah itu masing-masing dari kombinasi ini dihitung. Kalau yang sebelah sini itu hasilnya 10, kemudian yang 45 faktorial dibagi 2 faktorial kali 43 faktorial itu hasilnya 990. Kalau tidak percaya silahkan dicoba dihitung kembali biar nanti ketika dikasih soal itu lebih paham gitu ya. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah 0,043. Begitu untuk distribusi hipergeometrik. Kemudian ke distribusi Paschen. Di sini distribusi Paschen ini sama ya, dia termasuk jenis distribusi teoritis yang memakai variabel random discrete. Nah, bedanya kalau di Paschen ini dia terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Jadi di sini nanti ada waktunya, ada T-nya, time-nya. Maka distribusi Paschen ini banyak digunakan untuk menghitung probabilitas peristiwa yang dia menggunakan satuan waktu, ruang atau isi, luas, panjang, dan sebagainya. Contohnya adalah kesalahan ketik atau typo per halaman pada sebuah buku. Kemudian misalnya banyaknya bakteri dalam satu tetes air itu berapa sih banyak bakterinya. Kemudian juga kecelakaan mobil di jalan tol selama pekan pertama di bulan Februari. Nah, semua contoh ini kan ada unsur waktu dan juga ruang atau isi ya untuk yang air tadi. Nah, kemudian kita ke contoh soalnya. Sebelumnya ini ada rumus. Yang pertama adalah ketika Paschen-nya itu suatu peristiwa, rumusnya adalah di sebelah kiri saya ya. Kemudian untuk yang suatu kedatangan itu di sebelah kanan. Nah, di sini sudah ada keterangannya.
lambda itu adalah rata-rata terjadinya suatu peristiwa. Kemudian untuk E kecil itu di situ itu bilangan alam, ini udah ada nilainya sekian. Kemudian untuk yang suatu kedatangan di sini ada T ya, T ada penambahan T, ini adalah time atau banyaknya satuan waktu. Kemudian misalnya nih, sebuah majalah yang terdiri dari 120 halaman, terdapat 80 kata yang salah cetak gitu ya. Dan itu acak di halaman majalah di halaman berapa kita nggak tahu. Pokoknya secara acak dalam majalah itu ada 80 kata yang salah. Kemudian yang ditanyakan adalah jika sebuah halaman pada majalah tersebut dibuka, sebuah halaman ngacak gitu, halamannya dibuka, kemungkinan di halaman itu tidak terdapat salah cetak itu berapa? Kemudian juga kemungkinan di halaman tersebut ada 4 kata yang salah cetak berapa gitu. Yang pertama yang diketahui adalah jumlah halaman yang jumlah kata yang typo itu ada 80. Kemudian probabilitasnya di sini adalah 1 itu 1 halaman kan, sebuah halaman per 120 halaman. Kan tadi yang dibuka cuma 1. Kemudian untuk rata-ratanya lambdanya ini adalah N kali P probabilitas, berarti 80 kali 1/2, 120, hasilnya 0,67. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus, gitu ya. Tinggal masukkan aja dan semua udah ada nilainya. Untuk yang rata-ratanya berarti 0,67. Kemudian E-nya tadi ada di sebelumnya 2,71. Kemudian X kecilnya itu yang di sini adalah 0. 0 faktorial dari 0 itu hasilnya 1 ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu yang ditanyakan adalah sebentar, ini kenapa 0? Tadi kan pertanyaan yang pertama adalah tidak terdapat salah cetak, berarti 0, kesalahannya 0. Kemudian yang kedua adalah yang ditanyakan 4 kata yang salah cetak, berarti X kecilnya yang jawaban kedua adalah 4 faktorial. 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 24. Kemudian hasil akhirnya 0,004. Oke, selanjutnya masih ada waktu 3 menit. Untuk contoh distribusi pasien yang kedua yang waktu kedatangan. Jadi sebenarnya tidak berbeda jauh, hanya saja di sini ada time. Time itu waktu ya. Kemudian yang pertama, berapa probabilitas kedatangan 2 pasien per hari? Kemudian yang pertanyaan kedua adalah berapa probabilitas kedatangan 2 pasien pada siang hari? Kalau yang pertama itu kita menggunakan T, time-nya adalah 1. Dia kan tanyanya per hari, berarti 1 hari. Sedangkan yang kedua adalah T-nya 12/24. Dia tanyanya adalah siang hari atau belum genap 1 hari, berarti setengah ya. Atau mungkin kita bisa patokan menggunakan 12/24 jam, berarti jam 12 ya. Dibandingkan dengan 1 hari itu 24 jam atau setengah ya hasilnya. Kemudian yang pertama untuk T yang pertama itu kita masukkan ke sini, T kecil ini. Nah, ini kan tadi yang ditanyakan adalah per hari, berarti T-nya yang kecil ini adalah 1, kita masukkan di sini. Ini lambdanya itu rata-rata ya, rata-rata tadi adalah 4, berarti kita masukkan ke sini 4. Min-nya ini dari rumusnya. Kemudian X-nya, X kecilnya itu adalah kedatangan 2 pasien. Probabilitasnya kita masukkan 2 pasien di sini, gitu. Kemudian dihitung. Setelah itu yang kedua adalah setengah hari ya, setengah hari atau siang hari. Berarti di sini time-nya T kecilnya adalah setengah. Kemudian ini juga T kecilnya setengah, X kecilnya itu adalah jumlah pasiennya 2, kita masukkan kemudian dihitung, hasilnya 0,271. Oke, yang terakhir adalah distribusi normal. Pada statistik 1 sudah sedikit dijelaskan tentang distribusi normal, yang mana kurva distribusi normal ini nanti akan digunakan juga untuk memutuskan sebuah hipotesis itu diterima atau tidak. Jadi lebih untuk memperdalam distribusi normal itu nanti insya Allah akan saya bahas juga dalam materi hipotesis. Oke ya, distribusi normal itu adalah distribusi yang simetris. Jadi sebelah kanan dan kiri itu sama, simetris. Ketika dilipat itu simetris dan dia bentuknya seperti lonceng. Nah, kurva ini dipengaruhi oleh rata-rata. Ini adalah rata-rata, simbolnya seperti ini, mu, kemudian simpangan baku ya, atau standar deviasi. Nah, kemudian ketika rata-rata dan standar bakunya itu semakin besar, maka dia kurvanya semakin rendah.
Apabila kebalikannya, maka kurvanya semakin tinggi, gitu bisa dibaca di sini. Nah, selanjutnya bentuknya itu seperti lonceng, satu puncak atau unimodal, gitu ya. Kemudian rata-ratanya itu ada di tengah, dan rata-rata sama dengan median sama dengan modus, dan bisa dibaca sendiri. Oke, cukup sekian dulu ya.